Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk kabinet yang merangkul banyak kekuatan politik memunculkan berbagai wacana dan kekhawatiran. Dari wacana pembentukan kabinet gemuk dengan 40 menteri yang dinilai menyalahi undang-undang, sampai kekhawatiran masuknya orang-orang yang disebut Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai orang toksik di kabinet. Rencana Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran untuk merangkul seluas mungkin kekuatan politik di tanah air dalam pembentukan kabinet memunculkan sejumlah wacana. Salah satunya, wacana pembentukan kabinet 40 menteri. Pihak Partai Gerindra menyebut kabinet 40 menteri itu bisa diterima jika memang dibutuhkan. Jadi kita nggak bicara kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat. Tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar. Besar justru bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar. Target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang berkumpul dalam pemerintahan sehingga menjadi besar. Bang, tapi apakah ini ada ketakutan hanya untuk akomodasi parpol-parpol lain supaya? Ya itulah kesalahan cara berpikir ya dan nggak apa-apa jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekedar untuk mengakomodir kekuatan politik. Ya, masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu tadi kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden elected. Selain Partai Gerindra, wacana kabinet dengan postur gemuk ini juga tidak dipermasalahkan atau didukung oleh Projo, ormas pendukung Presiden Joko Widodo. Prerogatif Pak Presiden lah. Kita pokoknya yang terbaik buat bangsa, buat negara, buat rakyat kita dukung. Enggak lah, kita enggak. Ya. Tapi katanya kamu masih untuk ditambah atau dicukup? Gini, setiap perkembangan itu memerlukan adjustment kan. Kan ditambah itu kan karena ada kebutuhan khusus. Itu loh. Misalnya gizi. Perlu nih untuk ada satu lembaga yang mengurusi soal gizi masyarakat. Iya kan? Misalnya. Selalu setiap perkembangan zaman ada keperluan-keperluan baru. Yang perlu adanya penambahan. Ya itu nantilah. Nanti kan secara resmi akan diumumkan. Namun politisi PDIP yang juga capres pada pemilu 2024 lalu, Ganjar Pranowo, mengingatkan bahwa jumlah menteri kabinet sudah diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara, sehingga jumlahnya tidak bisa ditambah-tambah seenaknya. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menyebutkan bahwa jumlah menteri kabinet paling banyak adalah 34. Tahu saya undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya. Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok kalau tidak sesuai dengan undang-undang. Maka yang mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan. Maka kalau mau mengakomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung, tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana untuk bisa. Di tengah bergulirnya wacana kabinet 40 menteri, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan agar Prabowo tidak membawa orang toksik ke dalam kabinet. Luhut sendiri tidak menjelaskan siapa dan seperti apa orang toksik yang dimaksud. Ya benar dong. Benar ya. Benar. Hah? Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan. Tanyakan ke Pak Luhut. Terima kasih Pak. Menurut pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, pernyataan Luhut terkait orang toksik ada kaitannya dengan rencana Prabowo yang akan membentuk kabinet gemuk. Dengan pernyataannya, Luhut sepertinya ingin mengingatkan bahwa kabinet gemuk punya potensi kemasukan orang-orang toksik. Jadi saya melihat ada pesan tersembunyi di balik pernyataan Pak Luhut, yaitu Pak Prabowo jangan punya tendensi untuk mengangkut semua kekuatan yang ada di luar untuk masuk ke dalam. Karena implikasinya banyak ya, bukan hanya kemungkinan filternya kurang sehingga memunculkan orang-orang toksik untuk menumpang ke dalam kekuasaan, tetapi juga secara pemerintahan itu tidak mudah.
mengakomodasi atau melakukan power sharing kepada semua kalangan ke dalam pemerintahan. Dan itu akan membuat potensi, satu adalah membengkaknya budget, kemudian munculnya mismanagement dan disiplin koalisi yang lemah. Dan kemudian juga sangat mungkin terjadi ekosektoral, kan apalagi kalau misalnya pihak-pihak yang diajak masing-masing punya majikan sendiri-sendiri. Jadi ibarat mereka punya tuan, yaitu presiden sebagai mandat dari pemilik suara rakyat, tapi saat yang sama kalau misalnya mereka juga representasi dari partai, mereka juga punya majikan. Pasangan Prabowo Gibran baru akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada Oktober 2024 mendatang. Masih ada waktu sekitar 5 bulan untuk memikirkan desain postur kabinet dan siapa-siapa yang akan duduk dalam kabinet baru tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.